Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arpan Syamlondo. Saya dari kelas B120 reguler sore Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara ringkas tentang makna dari sebuah kontrak dalam sudut pandang hukum, di mana saya akan menjelaskan secara umum saja tentang kontrak dari sudut pandang hukum. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hukum kontrak sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan dosen pengampu Mener Stephen S. Bugu, SHM. Baiklah, dalam pemaparan singkat kita kali ini kita akan menguraikan tentang makna sebuah kontrak dari sudut pandang hukum. Juga dalam kontrak dari sudut pandang hukum kita akan membahas yaitu satu, pengertian kontrak, kemudian syarat sahnya kontrak, lalu asas-asas hukum perikatan atau alasan dalam berkontrak, kemudian wan prestasi, somasi, ganti rugi, dan yang terakhir berakhirnya sebuah kontrak. Masuk dalam pengertian kontrak. Terjemahan dari Black's Law Dictionary, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Kemudian, syarat sahnya suatu kontrak. Sah atau tidaknya suatu kontrak bukan dilihat dari materai maupun bentuknya, secara tertulis atau lisan, melainkan dilihat dari terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu kecakapan para pihak, yang kedua kesepakatan antara para pihak, tiga adanya suatu hal atau objek tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas-asas hukum perikatan atau asas dalam berkontrak. Menurut teori dalam ilmu hukum perdata, terdapat 8 asas-asas hukum perikatan yang tercermin dari pasal-pasal dalam KUH Perdata. Di antaranya yaitu 1. Asas kebebasan berkontrak, 2. Asas konsensualisme, 3. Asas kekuatan mengikat, 4. Asas itikat baik, yang kelima asas keseimbangan, 6. Asas kepatutan, dan 7. Asas kepastian hukum, dan yang ke-8 asas kepribadian. Berikutnya wan prestasi. Istilah wan prestasi sering disebut juga dengan breach of contract atau cedera janji. Berdasarkan KUH Perdata ada 4 bentuk wan prestasi, yakni 1. Tidak melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya. Yang kedua, tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Dan ketiga, terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan yang keempat, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Juga ada somasi. Dalam hukum perdata, somasi tercermin dari ketentuan pada pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata. Pada pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa tuntutan atas wan prestasi suatu perjanjian dapat dilakukan apabila yang melakukan wan prestasi telah diberikan peringatan bahwa ia telah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya, namun tetap melalaikan kewajibannya. Peringatan inilah yang lebih dikenal dengan istilah somasi. Kemudian ada ganti rugi. Untuk melindungi para pihak dalam perjanjian, pihak yang melakukan wan prestasi dapat dimintakan untuk memberikan ganti kerugian terhadap pihak lainnya sebagai akibat dari wan prestasi yang dilakukannya. Dalam hukum kontrak ada 2 kejadian yang menimbulkan ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wan prestasi dan ganti rugi akibat melawan hukum. Yang terakhir, berakhirnya suatu kontrak. Berakhirnya kontrak juga memiliki sinonim lain seperti berakhirnya kontrak dan hapusnya perikatan dalam KUH Perdata pasal 1381. Umum, berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya suatu kontrak yang dibuat di antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal.
Dan apabila kontrak berjalan lancar dan dipenuhi dengan seksama, maka pemenuhan itu adalah tanda pengakhiran suatu kontrak secara otomatis. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak kepada kita semua, kepada teman-teman, kepada adik-adik, bagi yang mau melanjutkan studi ke jenjang S1. Di sini saya ingin merekomendasikan sebuah kampus dengan biaya kuliah yang terjangkau, tentunya dengan fasilitas yang memadai dan dengan tenaga pendidik yang profesional, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang kita kenal dengan UNPI Manado. Di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Manado yang memiliki beberapa fakultas yang sudah terakreditasi yang setara dengan beberapa fakultas terkemuka yang ada di Manado. Adapun beberapa fakultas yang ada di UNPI Manado yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, dan Fakultas Sastra. Tentunya dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Saya mengajak kepada kita semua, ayo bergabung bersama kami di UNPI yang sudah terbukti melahirkan sarjana berkualitas dan berdedikasi. Akhirnya saya Arpan Syamlondo, salam dan terima kasih.